Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita kembali dapat diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Kami bertiga, kamu bertiga. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Satu saat dikisahkan ada seorang uskup yang akan bepergian ke suatu tempat dan untuk itu dia harus menggunakan kapal. Nah, di dalam perjalanannya itu dia menemukan ada sebuah pulau yang tidak terlalu besar dan dia penasaran. Dia kepingin tahu apakah pulau itu berpenghuni atau tidak. Setelah kapal didekatkan, lalu ia bisa mendarat dengan menggunakan perahu kecil. Bapak Uskup berjalan-jalan menyusur pantai. Dia berjumpa dengan 3 orang nelayan yang sedang memperbaiki pukat mereka. Ketika Bapak Uskup bertanya, apakah mereka mengenal kekristenan? Dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah, para nelayan ini menerangkan bahwa beberapa tahun sebelumnya ada seorang misionaris yang datang dan mereka telah dibaptiskan oleh misionaris itu. We are Christians. Kami orang Kristen, kata mereka dengan bangga menunjuk diri mereka sendiri. Bapak Uskup amat terkesan. Lalu dia ingin menguji, apakah kalian hafal, kalian tahu dan hafal doa Bapa Kami? Tanya Bapak Uskup. Ternyata ketiga orang nelayan ini tidak tahu doa Bapa Kami. Uskup terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu mendasar seperti doa Bapa Kami? Lalu, apa yang kalian ucapkan kalau kalian berdoa? Oh, kata ketiga nelayan ini, kami akan memandang ke langit, lalu kami akan berseru, kami bertiga, engkau bertiga, kasihanilah kami. Uskup heran akan doa mereka yang menurutnya sangat primitif ini. Maka sepanjang hari dia mengajarkan ketiga nelayan ini untuk menghafal doa Bapa Kami. Nelayan-nelayan ini sulit sekali menghafal, tapi mereka berusaha keras sebisa-bisa mereka. Maka sebelum berangkat lagi melanjutkan perjalanan pagi hari berikutnya, Uskup merasa puas. Sebab ketiga orang nelayan itu sudah dapat mengucapkan doa Bapa Kami dengan lengkap tanpa satu kesalahan pun. Beberapa bulan kemudian, Uskup kembali berlayar dan melewati kepulauan itu lagi. Bapak Uskup mondar-mandir di geladak sambil doa malam. Dengan penuh sukacita dia mengenang bahwa di salah satu pulau kecil di kepulauan itu ada 3 orang yang mampu berdoa Bapa Kami dengan lengkap, dan itu terjadi berkat usahanya yang penuh dengan kesabaran. Sementara ia termenung, kebetulan ia melihat ada seberkas cahaya dari arah timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memperhatikan dengan penuh keheranan,
Bapak Uskup melihat ada 3 sosok tubuh manusia yang berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal segera memerintahkan agar kapal berhenti, dan semua awak kapal berjejal di pinggir geladak untuk melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah Bapak Uskup mengenali ketiga orang ini, 3 sahabatnya, para nelayan itu dulu. "Bapak Uskup," seru mereka, "kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang. Kebetulan perahu kami sedang diperbaiki, jadi kami berjalan menghampiri kapal Bapak." "Apa yang kalian inginkan?" tanya Uskup masih dalam ketercengangannya. "Bapak Uskup," jawab mereka, "kami minta maaf, kami sungguh-sungguh menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus yang Bapak ajarkan itu. Kami berkata, 'Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.' Lalu selanjutnya kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa yang bagus itu." Bapak Uskup sungguh merasa rendah diri. Ia berkata, "Sudahlah, pulang saja saudara-saudaraku yang baik. Dan setiap kali kamu berdoa, katakanlah saja, 'Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami.'" Ibu bapak, saudara-saudara, kenapa Bapak Uskup bersikap dan berkata demikian? Dia melihat bagaimana rahmat Allah nyata dalam diri ketiga orang nelayan sederhana ini. Mereka bertekun dalam doa mereka yang sangat sederhana, namun mengungkapkan ketulusan dan kesungguhan penyerahan diri mereka kepada Tuhan Allah. "Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami." Percaya sepenuhnya kepada rahmat Allah. Itu yang tergambar dalam kisah 3 nelayan yang berjalan di atas air. Saya pikir itu yang Yesus maksudkan juga ketika ia berkata, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Demikian dicatat di dalam Injil menurut Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Tulus dan jujur, bukan munafik. Sederhana namun berisi, bukan untuk cari popularitas lewat rangkaian kata yang berbunga-bunga namun kosong tanpa makna. Percaya penuh untuk berserah diri kepada Allah, karena yakin bahwa Sang Bapa mengetahui apa yang diperlukan.
selamat menghidupi dan merawat doa yang benar di hadapan Allah. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami gagal untuk konsisten mempraktikkan dan merawat kehidupan doa yang benar. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar kami mau terus menjaga, mempraktikkan, merawat kehidupan doa yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami juga berdoa bagi para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing, bagi kami semua dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit, entah itu yang dialami sendiri ataupun yang diderita oleh anggota keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena masalah ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Untuk anak-anakmu, kaum muda yang sedang bingung karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk itu semua kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu yang kau hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan ikut sertakan untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah, agar gerejamu boleh tetap setia, bahkan makin bertekun mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga di bulan Oktober yang akan segera memasuki minggu terakhir. Kami memohon campur tangan Tuhan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian bulan keluarga ini, agar boleh menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan spiritualitas jemaat-Mu ini. Kami secara khusus juga berdoa bagi persiapan untuk penyelenggaraan sakramen Baptis Kudus Anak pada tanggal 3 November mendatang. Begitu juga untuk upaya perbaikan lift di kompleks penabur hibrida, dan juga upaya untuk merenovasi rooftop di Gading Indah sehingga bisa dimanfaatkan lebih maksimal, dan juga untuk penyelenggaraan kebaktian umum keempat untuk sementara waktu, sementara lift diperbaiki. Untuk itu semua kami berdoa. Beserta segenap bangsa kami bersyukur untuk pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan mulai memimpin kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang boleh memberi hikmat
kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta segenap menteri di dalam kabinet baru dalam memimpin bangsa dan negara kami, agar mereka dengan hikmat-Mu dimampukan untuk selalu memilih hal yang benar, mengerjakannya dengan cara yang benar, sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, makin mewujudkan keadilan, kebenaran bagi kesejahteraan segenap bangsa di negeri kami. Bila tiba saatnya nanti kami akan beristirahat, maka kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.